Kalau kamu sakit, siapa yang untung? Setiap kali seseorang jatuh sakit di negara ini, ada sistem yang bekerja. Sistem yang tidak hanya berurusan dengan diagnosis dan penyembuhan, tapi juga dengan logistik, distribusi, kontrak, dan margin keuntungan. Tahun 2023, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 250 juta klaim pelayanan kesehatan dari peserta aktif. Anggaran yang dikeluarkan mencapai lebih dari 140 triliun rupiah. Dari jumlah itu, lebih dari 70% dialokasikan untuk pembiayaan obat, alat kesehatan, dan jasa medis rumah sakit, bukan untuk program pencegahan atau edukasi publik. Di dalam laporan tahunan itu tidak disebutkan siapa penerima manfaat terbesar, tetapi daftar vendor penyedia alat kesehatan, distributor farmasi, dan rumah sakit swasta terakreditasi mencerminkan arus dana yang tidak merata. Sistem ini tidak bersifat netral, ia memiliki peta kekuasaan. Setiap rumah sakit, apotek, dan klinik yang bekerja sama dalam jaringan layanan harus mengikuti alur klaim yang terintegrasi dengan harga e-katalog nasional. Namun, harga dalam e-katalog bukanlah harga pokok. Itu adalah hasil negosiasi antara negara dan vendor. Beberapa alat kesehatan, seperti stent jantung, dijual dengan harga lebih dari 10 juta rupiah per unit, sementara harga impornya dari Tiongkok atau India tidak mencapai sepertiganya. Selisih tersebut bukan indikasi pelanggaran hukum, tetapi konsekuensi dari model pengadaan terpusat yang tunduk pada mekanisme penunjukan langsung atau lelang terbatas. Artinya, ketika seorang pasien menjalani tindakan medis, biaya yang dibayarkan negara atau pasien tidak hanya mencerminkan biaya perawatan, tapi juga akumulasi biaya logistik, sistem distribusi, dan margin dari perusahaan-perusahaan besar yang memasok alat dan obat. Dalam sistem yang bergerak seperti ini, pertanyaan mendasarnya sederhana. Siapa yang paling diuntungkan saat kamu sakit? Jika jawabannya adalah negara, maka sistem seharusnya menekan angka sakit. Tetapi jika jawabannya adalah pasar, maka ada kepentingan yang berlawanan. Pasar tidak bergerak berdasarkan kesehatan kolektif, tetapi berdasarkan volume transaksi. Sakit menjadi bagian dari rantai ekonomi yang berulang. Semakin tinggi angka penderita diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit kronis lain, semakin besar pula proyeksi pertumbuhan pasar farmasi. Data dari International Trade Administration Amerika Serikat menyebutkan bahwa nilai pasar farmasi Indonesia pada tahun 2022 telah melebihi 10 miliar dolar dan diproyeksikan tumbuh hingga 14 miliar dalam 3 tahun ke depan. Itu bukan angka untuk publik, itu angka untuk investor. Di balik laporan itu ada pola. Penyakit menjadi pasar, pasien menjadi pelanggan, dan kesehatan menjadi target jangka panjang yang disesuaikan dengan kapasitas daya beli dan regulasi yang fleksibel. Kasus paling mencolok terlihat pada masa pandemi. Tahun 2020, saat COVID-19 mulai menyebar, permintaan terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri meningkat drastis. Laporan BPK tahun 2021 mencatat ketidakwajaran harga pengadaan masker medis, ventilator, dan obat antivirus. Beberapa harga meningkat hingga 500% dari harga normal. Namun distribusinya tidak merata. Di rumah sakit pemerintah, pasien meninggal karena kehabisan oksigen, sementara di tempat lain, tumpukan logistik tidak digunakan karena tidak sesuai spesifikasi. Dalam situasi krisis, sistem kesehatan nasional menunjukkan dua wajah. Satu sebagai pelayanan publik yang berjuang dengan sumber daya terbatas, satu lagi sebagai medan transaksi dengan margin yang sangat tinggi. Ini bukan kesalahan tenaga medis, ini bukan kegagalan dokter. Ini adalah hasil dari struktur sistem yang menggabungkan kepentingan negara dan pasar dalam satu jalur birokrasi dan keuangan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika semua itu berjalan, publik hanya melihat permukaannya. Nomor antrean di puskesmas, harga obat di apotek, dan tagihan rumah sakit yang dibayar atau ditolak oleh BPJS. Tapi di belakang sistem, perputaran uang dan kekuasaan berlangsung tenang dan sistematis. Tidak ada pelanggaran hukum yang jelas, tetapi juga tidak ada kontrol publik yang efektif. Karena itu, ketika kamu sakit dan sistem melayanimu, kamu sebenarnya sedang masuk ke dalam siklus. Dan di dalam siklus itu, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu akan sembuh, tapi siapa yang akan mengambil manfaat paling besar dari rasa sakitmu? Sistem kesehatan modern di Indonesia tidak lahir sebagai warisan sosial yang bersifat universal. Ia berkembang melalui intervensi internasional, perubahan politik dalam negeri, dan penetrasi bertahap sektor swasta.
Pada awal kemerdekaan, tahun 1945 hingga dekade 50-an, penyelenggaraan layanan kesehatan bersifat terbatas. Rumah sakit yang ada sebagian besar merupakan peninggalan Hindia Belanda dan berlokasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pemerintah memprioritaskan pengiriman tenaga medis ke daerah, namun minimnya infrastruktur dan logistik menjadikan akses layanan kesehatan sangat terbatas, terutama di luar Jawa. Dalam laporan tahunan Kementerian Kesehatan tahun 1958, disebutkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 600 dokter umum untuk lebih dari 80 juta penduduk. Situasi mulai berubah ketika Indonesia menjadi anggota aktif dalam program bantuan teknis WHO dan UNICEF pada akhir dekade 50-an. Melalui program ini, pemerintah mulai membangun jaringan puskesmas sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar di tingkat kecamatan. Program ini dimulai tahun 1974 berdasarkan instruksi Presiden nomor 1. Namun, pendanaan besar-besaran untuk pengadaan obat, alat kesehatan, dan distribusi logistik medis tidak dilakukan secara mandiri oleh negara. Pemerintah menggandeng perusahaan swasta dalam pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang. Sistem ini dikenal sebagai model kemitraan. Dalam praktiknya, pengendalian harga dan kualitas menjadi sulit karena negara tidak memiliki kapasitas produksi dan logistik nasional yang memadai. Dekade 80-an dan 90-an menjadi titik penting dalam komersialisasi sistem kesehatan nasional. Melalui undang-undang penanaman modal asing dan berbagai kebijakan sektor industri, perusahaan farmasi asing mulai membentuk anak usaha di Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat peningkatan investasi asing di sektor farmasi sebesar 200% antara tahun 1985 hingga 95. Bersamaan dengan itu, terjadi perubahan struktur pembiayaan rumah sakit dan layanan kesehatan. Dari sepenuhnya berbasis subsidi negara menjadi sistem berbasis klaim dan tarif. Rumah sakit pemerintah mulai diperbolehkan menarik tarif layanan di luar anggaran negara. Rumah sakit swasta tumbuh pesat di kota-kota besar. Kesenjangan mulai terlihat secara nyata. Memasuki era reformasi, pemerintah meluncurkan skema jaminan sosial berbasis kontribusi. Tahun 2004, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional disahkan. Namun implementasinya baru terjadi tahun 2014 dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Tujuan awalnya adalah menyatukan berbagai skema jaminan yang sebelumnya terpisah, Askes, Jamkesmas, dan Jamsostek. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini beroperasi sebagai entitas finansial dengan sistem pengadaan, klaim, dan pembayaran terpusat. Semua harga obat, alat kesehatan, dan tindakan medis diatur dalam katalog nasional dan sistem tarif INA-CBGs yang menjadi standar klaim. Artinya, setiap pasien yang menjalani rawat inap, operasi, atau membeli obat dengan skema BPJS harus tunduk pada sistem harga nasional yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah dan penyedia. Dalam dokumen evaluasi BPJS tahun 2017, ditemukan bahwa lebih dari 70% pengeluaran lembaga ini digunakan untuk pembayaran kepada rumah sakit dan pembelian obat. Hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk layanan preventif atau edukasi kesehatan. Perusahaan farmasi, distributor alat kesehatan, dan rumah sakit besar menjadi penerima manfaat utama dari skema ini. Laporan audit internal menyebutkan adanya konsentrasi aliran dana pada segmen layanan tersier dan sekunder, sementara puskesmas dan layanan primer mengalami defisit fasilitas dan sumber daya manusia. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuka dengan jelas struktur sistem yang telah terbentuk selama lebih dari 3 dekade. Distribusi oksigen tidak merata, harga obat antivirus melonjak, pengadaan alat pelindung diri dilakukan dalam jumlah besar, namun tidak merata penggunaannya. Laporan BPK tahun 2021 mencatat banyak pengadaan yang dilakukan tanpa perencanaan kebutuhan berbasis data lapangan. Di sisi lain, beberapa rumah sakit swasta hanya menerima pasien dengan jaminan asuransi komersial atau pembayaran tunai karena pembiayaan dari BPJS dinilai tidak mencukupi. Di tengah krisis tersebut, sektor distribusi dan farmasi mencatat kenaikan keuntungan. Laporan keuangan perusahaan terbuka di sektor ini menunjukkan pertumbuhan laba bersih antara 30 hingga 80% pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.
Konteks ini menunjukkan bahwa sistem yang semula dibangun sebagai perlindungan publik telah berkembang menjadi sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pasar. Negara tetap hadir, tetapi dalam kapasitas sebagai pengatur arus dana, bukan sebagai penyedia langsung. Model ini menciptakan ruang efisiensi sekaligus membuka peluang akumulasi ekonomi pada kelompok terbatas. Ketika kamu masuk rumah sakit, kamu dilayani oleh dokter dan perawat, tetapi semua layanan itu disokong oleh struktur harga, kontrak logistik, dan mekanisme klaim yang telah disusun jauh sebelum kamu sakit. Dalam sistem seperti ini, kesehatan bukan sekadar hak. Ia menjadi bagian dari struktur industri. Sejarah sistem kesehatan Indonesia sebagai sektor yang dapat diperdagangkan tidak muncul secara tiba-tiba. Jejaknya dapat ditelusuri sejak masa kolonial. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mendirikan rumah sakit sipil di kota-kota besar untuk melayani pegawai kolonial, militer, dan orang Eropa. Sementara itu, masyarakat Bumiputra hanya memiliki akses terbatas melalui poliklinik kecil dan balai pengobatan. Prioritas utamanya adalah menjaga produktivitas tenaga kerja perkebunan dan mengendalikan wabah yang mengancam stabilitas ekonomi kolonial, bukan pelayanan universal. Dokumen arsip kolonial Belanda tahun 1902 mencatat bahwa biaya pengobatan bagi penduduk pribumi ditekan agar tidak membebani kas pemerintah, dengan pendekatan yang lebih bersifat karitatif daripada struktural. Setelah kemerdekaan, perhatian terhadap kesehatan publik baru muncul sebagai agenda pembangunan nasional pada masa kabinet awal. Namun pada periode 1950 hingga awal 60-an, anggaran negara yang minim dan instabilitas politik membatasi pengembangan sistem layanan. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hingga tahun 1960 hanya ada 2.500 dokter untuk seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan rumah sakit pemerintah sangat lambat dan sebagian besar obat-obatan masih harus diimpor. Pada tahun 1968, Indonesia mulai menerima bantuan teknis dari WHO dan lembaga donor internasional lainnya. Pada periode ini, pemerintah membentuk sistem puskesmas sebagai bentuk layanan primer, namun skema logistik dan pendistribusian alat kesehatan tetap tidak dikendalikan langsung oleh negara. Mekanisme pengadaan diserahkan kepada sektor swasta, dan ini menjadi akar dari struktur komersial yang terus berkembang. Masuk ke era Orde Baru, pembangunan sektor kesehatan dijadikan bagian dari strategi stabilitas nasional. Puskesmas diperluas dengan dukungan dana pinjaman dari Bank Dunia dan ADB. Namun di sisi lain, kebijakan industrialisasi terbuka yang dijalankan pada dekade 80-an menyebabkan penetrasi besar-besaran investor asing ke sektor farmasi. Perusahaan seperti Kalbe, Faros, Sanbe, dan Darya Varia membentuk konglomerasi lokal, sebagian bekerja sama dengan entitas asing seperti Bayer dan Glaxo. Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 menjadi payung hukum utama. Perusahaan farmasi mendapatkan insentif fiskal dan kemudahan akses bahan baku impor. Hasilnya, produksi obat dalam negeri tumbuh pesat, namun distribusinya terkonsentrasi pada jaringan tertentu. Rumah sakit pemerintah, walaupun dibiayai negara, mulai bergantung pada sistem tender dan distribusi yang dijalankan swasta. Tahun 1985, Instruksi Presiden Nomor 5 tentang efisiensi dan efektivitas pengadaan barang mulai diterapkan di sektor kesehatan. Distributor menjadi pihak kunci dalam alur logistik. Rumah sakit tidak lagi membeli langsung dari pabrikan, tetapi dari distributor resmi yang telah ditunjuk. Sistem ini membuat harga sulit dikendalikan. Satu jenis alat kesehatan bisa memiliki selisih harga hingga 2 kali lipat antar rumah sakit, tergantung pada distributor yang terlibat. Tidak ada pelanggaran hukum, karena sistemnya memang membolehkan variasi ini selama melalui jalur resmi. Pada dekade 90-an, Indonesia mulai membuka ruang bagi asuransi swasta. Perusahaan seperti Prudential, Manulife, dan Allianz mulai menawarkan skema perlindungan kesehatan berbasis premi individu. Rumah sakit swasta tumbuh cepat, khususnya di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Tahun 1998, krisis ekonomi menghantam, namun sektor rumah sakit swasta tetap bertahan karena permintaan tinggi dari kelas menengah ke atas. Pemerintah merespons dengan menerbitkan regulasi tentang rumah sakit bertaraf internasional dan memberikan izin operasi kepada rumah sakit asing yang bekerja sama dengan modal lokal. Memasuki era reformasi,
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional disahkan pada tahun 2004. Implementasinya berlangsung lambat, hingga pada tahun 2014, BPJS Kesehatan mulai dioperasikan. Program ini menyatukan berbagai skema jaminan sebelumnya ke dalam satu sistem nasional. Namun sistem tarif INA CBGIS yang digunakan dalam klaim berbasis diagnosis grup mengharuskan rumah sakit dan dokter mengikuti standar pembayaran yang ketat. Dalam praktiknya, biaya aktual seringkali lebih tinggi dari tarif klaim, sehingga banyak rumah sakit swasta membatasi layanan untuk peserta BPJS. Di sisi lain, rumah sakit yang mengandalkan pasien umum bebas menetapkan tarif, selama sesuai batas atas yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Tahun 2018, E-Katalog Nasional untuk Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan diperkenalkan sebagai bagian dari transparansi anggaran. Namun dalam sistem ini, hanya perusahaan yang lolos proses verifikasi yang dapat masuk. Proses ini sangat selektif. Data dari LKPP tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 70% nilai kontrak alat kesehatan nasional terkonsentrasi pada tidak lebih dari 50 perusahaan. Beberapa di antaranya adalah bagian dari grup usaha besar yang juga memiliki rumah sakit, distributor logistik, bahkan fasilitas pelatihan medis. Dengan struktur seperti ini, satu grup usaha dapat terlibat dalam seluruh rantai nilai, produksi, distribusi, pelatihan, dan pelayanan langsung. Ini bukan pelanggaran hukum, ini legal, dan ini adalah bagian dari arsitektur sistem. Saat pandemi melanda pada tahun 2020, sistem yang telah dibentuk selama lebih dari 50 tahun menunjukkan karakternya. Permintaan alat pelindung diri, masker, ventilator, dan obat meningkat tajam. Pemerintah melakukan pengadaan darurat dalam skala nasional. Namun laporan audit BPK menyebutkan bahwa sebagian besar pengadaan dilakukan tanpa sistem distribusi yang merata. Beberapa rumah sakit kehabisan suplai, sementara gudang pemerintah menyimpan stok berlebih yang tidak segera digunakan. Harga pasar melonjak. Beberapa distributor mencatat kenaikan pendapatan hingga 4 kali lipat dalam 2 kuartal. Di waktu yang sama, rumah sakit kecil kekurangan oksigen. Pasien meninggal bukan karena tidak ada alat, tetapi karena logistik tidak berjalan merata. Sejarah ini tidak menunjukkan kesalahan satu institusi. Ia menunjukkan bagaimana sistem terbentuk melalui akumulasi kebijakan dan kepentingan. Negara tetap hadir, tetapi dalam posisi sebagai pengatur arus uang dan penjamin minimum. Sementara itu, entitas bisnis mengisi ruang distribusi, produksi, dan penetapan harga dengan legalitas penuh. Dan dalam struktur seperti ini, setiap kali seseorang sakit, pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan tetap relevan. Karena sejak awal, kesehatan diatur tidak hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai komoditas. Di balik laporan resmi dan grafik pertumbuhan industri kesehatan, ada temuan yang tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik. Salah satunya adalah skema insentif yang menghubungkan perusahaan farmasi dan tenaga medis. Laporan investigatif dari majalah Tempo tahun 2012 mengungkap bahwa beberapa perusahaan farmasi nasional memberikan bonus dalam bentuk uang tunai, perjalanan luar negeri, dan alat elektronik kepada dokter yang meresepkan produk mereka dalam jumlah tertentu. Praktik ini tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga tidak sepenuhnya dilarang. Dalam wawancara tertutup, seorang dokter spesialis di salah satu rumah sakit swasta Jakarta mengaku bahwa ia menerima insentif hingga 2 juta rupiah per bulan hanya dari satu merek obat hipertensi. Ia menyebut bahwa insentif itu bukan untuk membahayakan pasien, melainkan sebagai bentuk loyalitas dagang yang sudah dianggap normal dalam industri. Fakta lain yang jarang disebutkan secara terbuka adalah struktur kepemilikan rumah sakit swasta besar yang terhubung langsung dengan grup usaha farmasi, distributor alat kesehatan, dan bahkan perusahaan asuransi. Sebuah laporan dari Indonesia Healthcare Outlook tahun 2019 menyebut bahwa 5 grup bisnis terbesar di sektor rumah sakit menguasai lebih dari 300 rumah sakit swasta di seluruh Indonesia. Sebagian dari grup ini juga memiliki divisi farmasi, layanan laboratorium, dan penyedia pelatihan medis. Dengan sistem vertikal terintegrasi seperti ini, satu grup bisnis dapat mengendalikan siklus penuh dari diagnosis hingga penjualan obat dan perawatan lanjutan. Ini bukan pelanggaran hukum, tetapi struktur ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi. Testimoni dari mantan staf pengadaan di salah satu rumah sakit pemerintah di Bandung mengungkap bahwa proses tender alat kesehatan seringkali hanya formalitas.
Dalam wawancara dengan sebuah kanal media daring pada tahun 2022, ia menyatakan bahwa pemenang tender seringkali sudah ditentukan sebelum proses resmi diumumkan. Vendor-vendor besar memiliki hubungan historis dan jaringan relasi dengan pihak manajemen. Harga yang ditawarkan tidak selalu kompetitif, tetapi tetap lolos karena memenuhi syarat administratif. Salah satu contoh adalah pengadaan alat EKG yang dibeli dengan harga 18 juta rupiah per unit, padahal di pasar umum produk serupa tersedia dengan harga di bawah 10 juta. Dalam laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tahun 2020, ditemukan bahwa pengadaan alat kesehatan pada masa pandemi COVID-19 banyak dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Beberapa vendor yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya ditunjuk sebagai penyedia alat pelindung diri dan ventilator. Di sisi lain, beberapa rumah sakit daerah mengeluhkan bahwa alat yang mereka terima tidak berfungsi sesuai spesifikasi. Beberapa bahkan tidak memiliki sertifikat uji laboratorium. Namun karena proses pengadaan sudah selesai dan pembayaran dilakukan penuh, alat-alat tersebut disimpan di gudang tanpa digunakan. Dalam sistem pengadaan darurat, pengawasan kualitas menjadi lemah, sementara volume transaksi tetap tinggi. Salah satu pengakuan penting datang dari seorang pejabat BPJS Kesehatan yang diwawancarai oleh Kompas pada akhir tahun 2018. Ia menyebut bahwa sistem klaim INA CBGIS seringkali menekan rumah sakit untuk memilih tindakan dengan biaya minimal, bukan tindakan terbaik secara klinis. Dalam beberapa kasus, rumah sakit memilih tidak melakukan pemeriksaan penunjang tambahan karena nilai klaim yang diterima tidak akan menutupi biaya aktual. Ini menciptakan dilema bagi dokter dan manajemen rumah sakit, antara memenuhi standar medis dan menjaga kelangsungan keuangan fasilitas. Sistem ini membuat pasien tidak selalu mendapatkan intervensi yang optimal, khususnya di rumah sakit kelas C dan D, yang bergantung penuh pada skema klaim BPJS. Sebuah temuan penting lain datang dari laporan resmi Komnas HAM pada tahun 2017 yang menyoroti keluhan warga miskin terhadap layanan BPJS. Dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak pasien ditolak karena sistem rujukan yang rumit atau karena kuota pasien BPJS sudah penuh di rumah sakit tertentu. Beberapa keluarga harus menunggu berhari-hari hanya untuk mendapatkan kamar rawat inap. Dalam banyak kasus, mereka berakhir di fasilitas darurat atau pulang tanpa mendapatkan layanan. Kelambanan sistem bukan disebabkan oleh kelalaian tenaga medis, tetapi oleh aturan administratif yang terlalu kaku. Dalam sistem ini, hak atas kesehatan dikalahkan oleh kendala teknis dan pembatasan biaya. Di sisi lain, laporan keuangan dari beberapa perusahaan farmasi dan distributor besar menunjukkan pola pertumbuhan yang kontras. Pada tahun 2021, ketika sistem kesehatan publik tertekan oleh pandemi, beberapa perusahaan mencatat kenaikan laba bersih hingga 200% dibanding tahun sebelumnya. Laporan keuangan publik yang diajukan ke Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa permintaan tinggi terhadap vitamin, suplemen, alat tes COVID-19, dan obat-obatan berbasis resep menghasilkan lonjakan pendapatan luar biasa. Perusahaan-perusahaan ini tidak melanggar hukum. Mereka menjalankan bisnis dalam kerangka regulasi yang berlaku. Namun di saat yang sama, ribuan tenaga kesehatan gugur dan jutaan warga menunggu antrean layanan yang tidak cukup. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa sistem tidak rusak. Ia bekerja sesuai desainnya. Negara mengatur, tapi tidak mendistribusi. Swasta menyediakan, tapi dengan logika volume dan margin. Pasien terlayani, tapi tidak dalam kerangka keadilan. Dalam sistem seperti ini, bukan hanya layanan yang bersifat transaksional. Bahkan hak dasar sekalipun tunduk pada siapa yang sanggup masuk dalam sistem. Dan mereka yang tidak bisa, harus menunggu atau bertahan sebisanya. Sistem kesehatan yang berkembang dengan orientasi pasar dan efisiensi finansial telah meninggalkan warisan struktural yang berdampak luas. Salah satu dampak paling nyata adalah fragmentasi akses terhadap layanan berdasarkan status ekonomi dan geografis. Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan bahwa ketimpangan antara penduduk kota dan desa dalam hal akses terhadap rumah sakit rujukan tetap tinggi. Di beberapa kabupaten, rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk masih berada di bawah 1:1000, jauh dari standar minimal WHO, yaitu 2,5/1000. Di sisi lain, rumah sakit swasta di pusat kota memiliki layanan rawat inap premium yang dipesan berbulan-bulan sebelumnya.
lengkap dengan pilihan makanan khusus dan fasilitas setara hotel bintang 4. Ketimpangan ini bukan disebabkan oleh perbedaan kebutuhan medis, tetapi oleh struktur pembiayaan dan distribusi fasilitas yang tidak diarahkan oleh satu otoritas nasional yang bersifat eksekutor langsung. Dampak kedua terlihat pada perubahan relasi antara dokter dan pasien. Dalam sistem lama yang berbasis subsidi negara, dokter bertindak sebagai pelayan kesehatan dengan peran sosial yang sangat kuat. Namun setelah sistem pembiayaan berbasis klaim dan tarif diberlakukan, tekanan administratif dan target produksi mulai mendominasi. Dokter umum di puskesmas diwajibkan menyelesaikan puluhan pasien dalam satu hari untuk memenuhi indikator pelayanan. Di rumah sakit, waktu konsultasi dibatasi agar alur pasien berjalan sesuai beban kerja. Akibatnya, kualitas interaksi dan observasi menurun. Pasien tidak lagi diposisikan sebagai individu dengan konteks sosial, tetapi sebagai unit klaim dengan kode diagnosis tertentu. Beberapa dokter menyebut sistem ini sebagai industrialisasi pelayanan medis. Dalam wawancara dengan media medis daring tahun 2022, seorang dokter menyatakan bahwa ia lebih sibuk menyesuaikan dokumentasi klaim daripada menganalisis kondisi pasien secara holistik. Ia tidak menyalahkan sistem, tetapi menyebut bahwa ruang untuk inisiatif klinis makin sempit. Di tingkat manajerial, rumah sakit mulai beroperasi dengan model bisnis korporasi. Direktur rumah sakit tidak selalu berasal dari latar belakang medis, tetapi dari keuangan atau manajemen strategis. Fokus bergeser dari penyembuhan menjadi keberlanjutan fiskal. Beberapa rumah sakit besar bahkan memiliki divisi khusus untuk perencanaan ekspansi cabang dan akuisisi fasilitas lain. Dalam dokumen publikasi tahunan dari dua grup rumah sakit swasta terbesar di Indonesia, disebutkan secara eksplisit bahwa strategi pertumbuhan tahun 2022 hingga 2025 mencakup peningkatan pendapatan per unit pasien dan diversifikasi layanan non-klaim. Artinya, pasien bukan hanya pengguna layanan kesehatan, tapi juga pasar potensial untuk layanan tambahan seperti medical check-up premium, vaksinasi eksklusif, dan produk nutrisi pendamping. Ini bukan penyimpangan etika, tetapi strategi yang rasional dalam sistem yang menjadikan kesehatan sebagai sektor jasa. Di luar rumah sakit, sistem ini juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Ketergantungan pada obat meningkat. Data dari Badan POM tahun 2021 mencatat bahwa konsumsi antibiotik di Indonesia berada di atas rata Asia Tenggara, dengan pola penggunaan yang tidak selalu sesuai indikasi medis. Masyarakat mengasosiasikan penyembuhan dengan produk, bukan dengan perubahan pola hidup. Program pencegahan penyakit tidak sepopuler promosi suplemen dan multivitamin. Kampanye kesehatan publik tidak bisa bersaing dengan iklan farmasi yang muncul setiap hari di televisi, media sosial, dan platform digital. Dalam sistem ini, kesadaran sehat dibentuk oleh industri, bukan oleh pendidikan. Dampak lainnya adalah pada pembiayaan publik. BPJS Kesehatan setiap tahun menghadapi risiko defisit karena beban klaim yang tinggi dan ketidakseimbangan antara kontribusi peserta dan biaya layanan. Pada tahun 2019, defisit mencapai lebih dari 28 triliun rupiah. Pemerintah harus melakukan intervensi dengan menyuntikkan dana dan menyesuaikan tarif iuran. Namun kenaikan iuran memicu protes karena tidak dibarengi dengan perbaikan layanan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Skema gotong royong yang menjadi dasar filosofi BPJS mulai dikritik karena dalam praktiknya terjadi konsentrasi beban pada kelas pekerja formal, sementara sebagian besar pembiayaan tetap mengalir ke fasilitas dan penyedia jasa swasta. Laporan audit internal menyebutkan bahwa sebagian besar aliran dana BPJS dibayarkan ke rumah sakit yang berada di bawah grup korporasi besar, bukan rumah sakit daerah atau layanan primer. Warisan jangka panjang dari sistem ini adalah normalisasi ketergantungan terhadap struktur kesehatan berbasis pasar. Generasi muda tenaga kesehatan lebih mengenal istilah output claim, efisiensi tarif, dan standarisasi paket layanan daripada prinsip pelayanan berbasis komunitas. Mahasiswa kedokteran dan keperawatan dilatih dalam kerangka standar kompetensi yang kompatibel dengan sistem administrasi nasional dan internasional. Praktik idealisme kesehatan masyarakat hanya menjadi bagian kecil dari kurikulum. Sementara itu, pasien dilatih secara pasif untuk menerima layanan dalam batas-batas tarif dan ketersediaan layanan. Mereka jarang diberi pilihan untuk mempertanyakan atau memahami proses di balik biaya dan tindakan medis yang mereka terima. Dalam jangka panjang,
Ini membentuk masyarakat yang tidak berdaya secara struktural dalam urusan kesehatan pribadi mereka sendiri. Sistem ini bekerja, ia menggerakkan ekonomi, ia membuka lapangan kerja, ia menciptakan investasi. Namun di saat yang sama, ia juga menyisakan pertanyaan. Apakah pelayanan kesehatan bisa tetap etis jika seluruh komponennya tunduk pada logika biaya dan kelayakan finansial? Apakah distribusi layanan bisa adil jika ditentukan oleh kapasitas institusi untuk bertahan dalam tekanan tarif dan efisiensi? Dan apakah masyarakat bisa sehat jika makna sehat sendiri telah dibentuk oleh industri yang menjual produk sebagai jawaban tunggal atas setiap gejala? Ketika sistem kesehatan tidak lagi berpusat pada penyembuhan, tetapi pada efisiensi, klaim, dan margin keuntungan, maka kita perlu berhenti sejenak dan menilai ulang. Apakah sistem ini masih melayani manusia atau hanya melayani dirinya sendiri? Dalam 5 dekade terakhir, Indonesia telah membangun ribuan fasilitas kesehatan, mencetak puluhan ribu tenaga medis, dan mengembangkan skema pembiayaan publik terbesar di Asia Tenggara. Tetapi di waktu yang sama, jumlah pasien yang mengeluh tentang birokrasi, antrian, dan keterbatasan layanan terus meningkat. Setiap kali seseorang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit, ada proses administratif yang harus dilalui. Setiap prosedur harus cocok dengan sistem klaim. Dan jika tidak, pasien mungkin tidak mendapat layanan yang dibutuhkan. Bukan karena tidak tersedia, tetapi karena tidak dapat diklaim. Kita hidup dalam sistem yang berhasil menciptakan kelengkapan infrastruktur, tetapi gagal menjamin keadilan dalam akses. Rumah sakit tetap buka, apotek tetap melayani, asuransi tetap berjalan. Tetapi di balik semua itu, ada ketimpangan yang semakin luas antara siapa yang bisa memilih layanan dan siapa yang harus menerima apa adanya. Pasien kelas menengah bisa membeli second opinion, bisa pindah rumah sakit, bisa menolak pengobatan tertentu, sementara pasien miskin seringkali tidak memiliki pilihan. Mereka menerima layanan sesuai paket yang disediakan. Jika butuh obat yang tidak masuk dalam e-katalog BPJS, mereka harus membayar sendiri. Jika kamar rawat inap penuh, mereka harus menunggu atau kembali ke rumah. Dalam sistem ini, kendali tidak lagi ada di tangan pasien atau dokter, tetapi di tangan sistem itu sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pihak manapun. Dokter bekerja di bawah tekanan target. Perawat menangani pasien lebih dari kapasitas ideal. Manajemen rumah sakit bertanggung jawab atas keuangan lembaga. Pemerintah dibatasi oleh anggaran. Semua berjalan sesuai aturan. Tetapi aturan itu sendiri dibuat di dalam kerangka sistem yang menjadikan kesehatan sebagai bagian dari struktur ekonomi. Pasar bebas boleh masuk, insentif boleh diberikan. Tapi ketika semua dikendalikan oleh logika transaksi, maka yang tidak bisa membayar tetap berada di luar sistem. Dan yang berada di dalam sistem tidak selalu menerima pelayanan terbaik, melainkan pelayanan yang sesuai dengan kategori tarif dan klaim. Yang lebih mengkhawatirkan adalah diamnya publik terhadap kenyataan ini. Tidak banyak yang mempertanyakan bagaimana harga obat ditentukan. Tidak banyak yang tahu siapa distributor alat kesehatan terbesar. Tidak banyak yang menyadari bahwa satu grup usaha bisa menguasai rantai produksi, distribusi, rumah sakit, hingga sekolah kedokteran. Tidak banyak yang mempertanyakan mengapa pasien harus menandatangani surat persetujuan berlembar-lembar hanya untuk rawat inap, tetapi tidak diberi penjelasan mengenai komponen biaya yang sebenarnya. Karena sistem dibangun untuk tampak berjalan lancar, walaupun yang di dalamnya bergerak dalam logika yang berbeda dari harapan publik. Jika kita sepakat bahwa kesehatan adalah hak dasar, maka sistem pelayanan kesehatan harus tunduk pada prinsip keadilan, bukan semata efisiensi. Tapi jika kesehatan dianggap sebagai layanan jasa biasa, maka semua akan terus diatur oleh harga, kuota, dan kemampuan untuk bertahan di pasar. Saat ini, sistem berada di antara keduanya. Tidak sepenuhnya publik, tidak sepenuhnya privat, tidak sepenuhnya sosial, tidak sepenuhnya pasar. Dan dalam kerancuan itu, jutaan pasien terus masuk ke ruang tunggu, memegang nomor antrian, dan berharap bahwa hari ini layanan akan sesuai harapan. Setelah menelusuri sejarah, struktur, data, dan kesaksian nyata dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, satu hal menjadi jelas. Kita tidak sedang hidup di dalam sistem yang gagal. Kita sedang hidup di dalam sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang. Sistem yang efisien secara birokrasi, stabil secara statistik, tetapi tidak selalu adil secara sosial. Sistem yang mampu melayani jutaan pasien setiap bulan, tetapi belum tentu mampu menjawab pertanyaan paling mendasar. Mengapa hak atas kesehatan terasa seperti fasilitas, bukan kewajiban negara? Dokumenter ini tidak dibuat untuk menyalahkan, tidak pula untuk menghakimi,
tetapi untuk mencatat, untuk menyusun ulang data yang tersebar menjadi narasi yang utuh, dan untuk mempertanyakan ulang hal-hal yang terlalu lama dianggap biasa. Dari harga obat yang ditentukan di ruang tertutup, hingga sistem klaim yang mempengaruhi keputusan medis harian. Kami percaya, pertanyaan yang tidak dijawab bukan berarti tidak penting. Kami percaya, sistem yang tidak dikritik bukan berarti sempurna. Dan kami percaya, publik berhak tahu bahwa ketika mereka sakit, lebih dari satu kepentingan sedang bekerja dalam tubuh sistem ini. Ini adalah mata realita. Kami menyajikan dokumenter berbasis data, tanpa dramatisasi, tanpa puitisasi. Hanya fakta, hanya sistem, hanya realita. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.